Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Ini perhitungan masih di plat lantai dua arah direct descent method ya. Nah, kita mau lanjut ke step ketiga ya, menghitung momen longitudinal pada equivalent rigid frame-nya ya. Ini kayak kita desain plat strip ya, kalau di etap plat strip ini kita hitung, kemudian ini juga kita hitung ya. Sini kita hitung. Nah, kemudian ini kita hitung, nanti tengahnya juga dihitung ya. Setelah itu nanti tengah ini kita hitung juga. Jadi kita gambarannya seperti ini ya teman-teman. Gambarannya seperti ini. Oke, kita langsung ke rumusnya ya. Pada tahap ini akan dilakukan proses perhitungan momen longitudinal pada rangka kaku ya, equivalent rigid frame ini ya. Untuk itu perlu diklasifikasikan ya frame yang akan dilakukan perhitungan terkait dengan plat yang akan ditinjau. Nah, karena frame C sama dengan D, frame C ini C sama dengan D ya. Oke, nah ini kita lihat ya, ini nanti hasil gaya dalamnya ya, gaya dalam yang diperolehnya. Nah, yang pertama itu dalam menghitung momen yang terjadi diperlukan beberapa parameter. Momen kombinasi platnya WU sama dengan 1,2D ditambah 1,6 LL ya. Nah, ini 1, ini udah dikalikan ya, yang tadi 300 ditambah ini ya 600. Nah, kemudian didapat WU nya itu 1000 ya, 1000 kilo. Ini ditambah ini, atau kita rubah ke Newton dulu ya, Newton per meter perseginya itu ini dibagi 100.000 ya, dibagi 100.000 didapat 0,01. Kemudian bentang panjang frame-nya. Nah, bentang panjang itu ini ya, ini yang dihitung. Kemudian 3.500 tambah 3.500, nah itu 7.000 ya. LN 6.000, LN nya ini ya dari panjang sini. Nah, ini yang kita hitung yang tengah sini, yang tengah sini kita hitung. Kemudian LN dikurangi B, kurangi B nya ini kan 300 ya, si lebar baloknya kan ini didapat 5.700. Kemudian momen statis terfaktor MO WU L2 dikali LN pangkat 2 ya, ini didapat hasilnya dibagi 8. Ini WU nya ya, dikalikan LN L2 ya, ini LN pangkat 2 terus dibagi 8, ini didapat hasilnya. Kemudian dalam hal ini besaran L2 merupakan lebar equivalent rigid frame ya, sedangkan LN merupakan balok yang akan ditinjau. Jadi momennya ini dikalikan 0,65 ya, ini rumusnya ya, 0,65. Terus untuk momen positif ini yang di tengah sini, katakan di tengah sini ya, nah ini dikali 0,35 untuk frame C ya, frame C sama frame D nya. Nah, kemudian ini kita hitung lagi yang frame yang 2 sama 3 ya, 2 sama 3. Nah, ini 2 sama 3 ya, ini yang akan kita hitung. Terus ini juga masih sama ya untuk perhitungannya, menghitung momen ini parameternya masih sama. Nah, ini kita dapat ya, langsung aja kita langsung ke step 4 ya. Nah, step 4 di sini, nah ini yang dinamakan kolom strip ya, ini kolom strip yang warna birunya ya, birunya. Terus ini biru muda, ini half middle strip ya, ini yang akan kita hitung selanjutnya. Distribusi momen longitudinal pada equivalent rigid frame, frame C sama dengan frame D. Menentukan ukuran lebar kolom strip diambil berdasarkan gambar. Nah, ukuran ini
dimensi yang kita ambil ini 0,25 ya dari L nya, L1 sama L2 dari bentangnya ini ya. Berarti kalau ini katakan ini awal itu tadi berapa, 3500 ya, 3500 ini kita bagi 2 ya. Oke. Nah ini ada tabel koefisien momen longitudinal ya untuk kolom stripnya. Aspek rasio nanti kita ambil nilai beta itu dari hasil di sini ya, hasil ini. Selanjutnya untuk memperoleh nilai koefisien di atas dibutuhkan juga parameter ya, AF L2 per L1. Artinya parameter AF ini di sini adalah parameter kekakuan, nilai dari balok yang ditinjau pada kasus ini yaitu balok B ya. Nilai kekakuan balok B step 1 AF nilainya ini ya, nilai ini ya, AF ya, balok B. Terus kemudian AF ini dikali L2 dibagi L1, nah didapat 4,1. Adapun aspek rasio L per L nya 1, ini ya, dari panjang bentangnya ya dibagi 7000 dibagi 6000. Kemudian dari perhitungan di atas disimpulkan bahwa AF L2 lebih besar dari 1 ya. Terus kita hitung momen tumpuan eksterior. Ini kita pakai interpolasi ya. Nah ini didapat ini ya, nilai dari sini. Nah ini kan lebih dari 1 dia. Nah ini kita ambil ya, lebih dari 1. Nah, ini kita ambil nilainya ini 0,75 terus sama 0,45. Nah ini kita pakai interpolasi ya, koefisien momen longitudinal daerah strip. Nah kita ambil dulu nih berapa nilai ini ya, nilai si X ini. Nah didapat nilai X 0,70. Ini kita interpolasi ya, udah lama juga ya kita nggak hitung interpolasi ini. Jadi ini rumusnya, nanti tenang aja ya, kita bakal share buat teman-teman ini sekalian, kita sama-sama belajar lagi ya. Kemudian jadi momennya ini 0,7 ya, berarti 70%. Hal ini mengandung arti momen negatif pada tumpuan dari frame C akan didistribusikan 70% ke daerah kolom strip dan sisanya 30% ke daerah ya. Ini ke daerah halfnya ya, half middle stripnya. Nah katakan ini 70% ya, ini 70% di sini ya. Ini kalau kita desain di etap ya, flat stripnya ini. Oke, kemudian momen, ini momen ultimate nya yang tadi hasil perhitungannya, terus dikalikan 70%. Nah yang sisanya dikalikan 30%. Begitu juga yang di momen lapangan ya, di momen lapangan ini juga sama. Nah ini dikali 70%, ini dikali 30%. Oke, nah ini gambarannya seperti ini, gambaran yang didapatnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk nilai momennya. Nah, untuk arah yang lain ya, ini rumusnya masih sama, kita lanjut aja ya. Kita lihat di sini, bisa kita lihat ya. Nah ini cuma dibalik, untuk yang arah berlawanannya ini dibalik ya. Kemudian ini koefisiennya, ini didapat 79% ya, sisanya 21%. Nah ini momen yang tadi hasil kita dapatkan dikalikan masih sama seperti ini ya. Ini didapat gambarannya seperti ini. Nah, oke ya teman-teman, mudah-mudahan di sini ada sedikit gambaran. Nanti kita lanjut lagi ya ke step berikutnya ya,
ke step 5 ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.